Episode terakhir, akhir sebuah rasa. Di pagi hari di rumah Herman dan Mona, suasana rumah terasa sunyi meskipun matahari pagi menerangi ruang tamu. Mona berdiri dengan koper di sampingnya. Ia memandang Herman yang duduk di sofa dengan wajah penuh penyesalan. Ica berdiri di sudut ruangan, menunduk, tidak berani menatap majikannya. Kemudian Mona berkata, "Herman, aku sudah mengambil keputusan. Aku nggak bisa tinggal di rumah ini lagi, Herman. Aku butuh waktu untuk berpikir dan menenangkan diri." Kemudian Herman mengangkat wajah dan memohon, "Mona, aku tahu aku salah, Mona. Tapi jangan pergi, Mona. Aku janji akan memperbaiki semuanya." Kemudian Mona membalas ucapan Herman dengan tersenyum pahit. "Memperbaiki? Herman, kamu nggak tahu seberapa hancurnya hati aku, Herman. Kepercayaan itu seperti kaca. Kalau pecah, nggak akan sama lagi." Kemudian Ica mencoba berbicara dengan suara pelan. "Bu, saya benar-benar nggak bermaksud. Ini semua salah saya. Kalau saya pergi, apakah ibu bisa tinggal?" Kemudian Mona membalas dengan tatapan yang berkaca-kaca kepada Ica. "Ica, ini bukan soal kamu ya. Kamu memang bersalah karena nggak tahu batas. Tapi masalah utama ada pada si Herman. Keputusan ini bukan karena aku benci kamu, Ica. Tapi aku butuh waktu untuk diriku sendiri." Setelah mengatakan itu, Herman mencoba mendekati Mona. Tetapi ia hanya berdiri di tempat merasa kehilangan arah. Dia merasa sedih dan menyesal. Kemudian Herman berkata, "Mona, kalau kamu memang harus pergi, aku nggak akan menahanmu. Tapi tolong, jangan tutup pintu untukku sepenuhnya, Mona. Aku akan berubah." Lalu mendengar ucapan Herman, Mona tidak menjawab. Ia hanya menarik kopernya dan berjalan keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Dan Herman menatap pintu yang perlahan tertutup, sementara Ica hanya berdiri diam dengan air mata mengalir di pipinya. Kemudian setelah Mona pergi, hari mulai siang di rumah Herman dan juga ada Ica. Herman duduk di ruang tamu memandangi foto pernikahannya dengan Mona. Rumah terasa kosong tanpa kehadiran istrinya. Ica muncul dari dapur membawa segelas teh hangat, tetapi ia ragu untuk mendekat. "Pak, ini tehnya. Saya taruh di meja ya," kata Ica. Kemudian Herman mengangkat pandangannya lalu mengangguk. "Makasih, Ca. Tapi aku rasa ini semua nggak adil buat kamu. Kamu harusnya nggak terlibat dalam masalah ini, Ica," kata Herman. Lalu Ica menjawab, "Pak, saya yang salah, Pak, karena nggak pergi sejak awal. Saya terlalu nyaman di sini dan nggak tahu batas, Pak." Kemudian Herman menghela nafas panjang dan menundukkan kepalanya sambil berkata, "Kamu nggak sepenuhnya salah, Ica. Aku yang harusnya menjaga batas sebagai suami dan majikan. Aku terlalu egois, Ica." Kemudian Ica tersenyum kecil tetapi sedih dan berkata, "Pak, saya rasa ini saatnya saya pergi, Pak. Kalau saya terus di sini, saya hanya akan membuat Kalau saya di sini, kalau saya terus di sini, saya hanya akan membuat semuanya menjadi rumit." Kemudian Herman menjawab,
Mungkin itu yang terbaik, Ca. Tapi aku harap kamu gak merasa bersalah. Kamu juga layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah obrolan antara Herman dan Ica, mereka kembali menunaikan kegiatan masing-masing. Setelah itu, hari mulai malam dan disinilah waktu kepergian Ica. Ica berdiri di depan rumah dengan tas kecil di tangannya. Sebuah mobil taksi menunggu di pinggir jalan. Herman berdiri di pintu, menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Herman berkata, "Ca, terima kasih sudah membantu keluarga kami selama ini. Aku harap kamu bisa menemukan tempat yang lebih baik." Kemudian Ica berkata, sambil tersenyum kecil, meskipun matanya berkaca-kaca, "Pak, terima kasih buat segalanya. Saya banyak belajar di sini. Saya doakan semoga Bapak dan Ibu bisa kembali bersama." Herman mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Ica masuk ke dalam taksi dan pergi, meninggalkan Herman yang berdiri sendirian di depan rumah. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, di sana ada Mona yang sedang duduk di sebuah taman, menikmati sore sambil membaca sebuah buku. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, menunjukkan ada pesan dari Herman. Kemudian Mona membaca pesan dari Herman yang isinya, "Mona, aku ingin kamu tahu bahwa aku sedang berusaha berubah. Aku tahu ini butuh waktu, tapi aku akan terus berjuang untuk menjadi pria yang pantas untukmu." Ya, isi pesan si Herman. Kemudian Mona membaca pesan itu lalu memandang langit. Ia tidak membalas pesan tersebut, tetapi ia terlihat lebih tenang. Kemudian Mona berbisik di dalam hatinya sendiri, "Mungkin Herman, waktu bisa menyembuhkan semuanya." Itu. Selanjutnya, suatu ketika Herman sudah kembali di tempat kerja, Herman terlihat bekerja keras di kantornya. Wajahnya lebih fokus dan penuh tekad. Teman kerjanya mengomentari perubahan ini. Teman kerja berkata, "Herman, kamu kelihatan beda nih. Lebih serius sekarang." Herman tersenyum kecil, "Aku sadar kalau aku nggak berubah, aku akan kehilangan hal yang paling penting dalam hidupku." Ya. Kemudian tentang Ica sekarang berada di tempat baru sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga yang sederhana, tetapi juga baik hati. Wajahnya terlihat lebih ceria dan percaya diri. Ia sering teringat pesan Mona yang membuatnya belajar banyak. Kemudian Ica berbisik pada diri sendiri, berkata dalam hati, "Aku harus belajar menghargai diriku sendiri dan tahu kapan harus berkata tidak." Gitu. Kemudian endingnya, Mona menutup bukunya di taman, Herman yang menulis jurnal di rumah, dan Ica yang tersenyum di tempat kerjanya. Kadang sebuah kesalahan adalah pintu menuju pelajaran berharga. Kemudian inilah hikmah ceritanya. Kesalahan adalah pelajaran, kemandirian dan harga diri. Pentingnya ruang untuk penyembuhan, perubahan dimulai dari diri sendiri. Akhir kata, semoga sahabat bisa mengambil hikmah dari cerita kisah ini. Terima kasih, tamat.